ciri-ciri dinamo ampere yang tidak ngisi. Ketika posisi on, posisi on, indikator aki ketika kontak pertama dinyalakan itu warnanya merah. Lah ketika ini nanti dikontakkan lagi, mesin bunyi harusnya warna merah ini mati. Cuman kasusnya dalam mobil Zebra 1.3 ini, indikator aki yang warna merah ini ketika mesin bunyi mati, tapi dinamo ampernya tidak keluar arus listrik. Nah, ini nanti kita akan bongkar. Kita coba nyalakan, moga-moga akinya masih kuat ya. Kalau nggak kuat ya sudah. Ini mesinnya udah nyala, indikator akinya kan mati. Nah, berarti kesimpulannya ini harusnya dinamo ampere itu ngisi. Harusnya, cuman ini kenyataannya dari dinamo ampere itu tidak keluar arus setrumnya atau arus listriknya yang itu nanti ngisi ke aki motor. Nah, salah satu cara ngeceknya lagi itu obeng itu ditaruh depannya puli dinamo ampere. Kalau di situ nanti ada gaya magnet, berarti dinamo ampere itu fungsi. Ini ada gaya magnetnya lumayan kuat, cuman kenyataannya dinamo ampere ini tidak keluar setrumnya. Ini dilepas, harusnya mesinnya nyala. Nah, mesinnya mati kan, dilepas, berarti dinamo ampernya itu tidak ngisi ke aki. Jadi ini tadi mesin bisa nyala itu ngambil setrum dari aki. Lah ini kalau diteruskan lama-lama akinya akan tekor. Nah, ini nanti dinamo ampernya yang di dalam itu akan saya tetel. Kita cek satu persatu pakai lampu ini. Kita candolkan, lepas. Ini warna hitam ya. Kita satunya terserah Pak, sini atau sini terserah. Pokoknya kita konekkan salah satunya. Oke, nyala guys ya. Sini. Nyala guys ya. Berarti ini normal, lilitannya normal. Ini nyala juga, berarti lilitannya normal. Ini misal dipindah di sini, nggak apa-apa. Oke, berarti lilitannya normal semuanya. Tinggal lilitan yang dalam, ini bermasalah apa enggak? Lilitan yang dalam itu mana? Ya ini loh, yang saya tunjukkan tadi itu. Oke, berarti normal, bagus, nggak ada masalah. Tinggal kiproknya ini guys, kita cek satu persatu. Normal, diodanya normal. Oke, normal, dibalik. Harusnya mati. Kalau ini yang dikonekkan di sini harusnya nyala. Berarti ini enggak ada masalah, ini diodanya ini enggak ada masalah, ini diodanya enggak ada masalah. Cuman kenyataannya kelistrikannya itu tidak keluar. Berarti ini nanti kita pasang lagi. Kalau contohnya yang mati kayak gimana, ini contoh, buat contoh aja guys ya. Sama kita taruh sini, nyala guys. Nah, ini mati, ini nyala. Berarti ini rusak, satu jalurnya ini rusak, yang satu ini. Kalau yang punyanya ini tadi, punyanya yang ini, yang dinamonya pickup ini yang baru saya tetel tadi, ini masih normal ini guys. Ini masih normal. Nah, ini masih normal, masih bagus. Kita pasang lagi, kok nggak keluar setrumnya itu kira-kira apa? Nah, kalau IC-nya ini sampai saat ini masih belum ada yang tahu cara ngeceknya kayak gimana. Cara ngeceknya ya dipasang lagi. Kalau bermasalah nggak keluar setrumnya, berarti yang rusak IC-nya.
Kalau IC ini ya lumayan mahal ini harganya guys. Kalau yang ori kita pasang lagi, terus nanti kita puter pakai apa itu, pakai bur, keluar strumnya apa tidak. Oke guys, menjelaskan tentang jalur-jalur perkabelan dinamo ampere ke aki dan lampu indikator. Jadi yang di depan saya ini dinamo ampere punya Zebra 1.3. Ini saya konekkan ke bur untuk menggerakkan puli dinamo ampere. Ketika ini nanti dinyalakan burnya, dinamo ampernya itu fungsi keluar arus apa tidak. Nah, setelah ini saya jelaskan rangkaiannya guys. Jadi dari dinamo ampere itu ada beberapa output. Yang pertama ini saya jelaskan, ini output B+. Output B+ ini nanti dijalurkan atau dikonekkan ke aki. Jadi jalur B+ ini dikonekkan ke aki atau disambungkan ke api. Jadi dikasih kabelnya ini yang besar guys, dan dikasih sekring untuk lebih bagusnya untuk pengaman. Jadi dari B+ ini ke positifnya aki. Positifnya aki ya, ini positifnya aki. Nah, ini kabelnya harus besar ya. Cuman ini untuk apa itu, untuk apa ya, konten ini aja saya kabelnya kecil. Nah, terus dari B+ ini ke aki. Lah terus setelah itu negatifnya, kalau negatif kan kalau kendaraan kan ikut bodi. Nah, berhubung ini untuk menjelaskan konten ya, ini saya kasih kabel. Ini bodi ini otomatis negatifnya, bodi dinamo ampere ini otomatis negatifnya. Jadi nggak ada jalur ya, wes bodi itu jalur negatifnya. Cuman berhubung ini di konten ya saya kasih kabel, karena ya lewatnya ya harus kabel karena nggak nemplek bodi, nggak nemplek sasis. Nah ini nanti kan dibaut di sasis, otomatis kan negatifnya sudah ikut bodi sini. Lah kalau ini saya capitkan ini guys, ini loh, ini saya capitkan ini saya arahkan ke sini, ini nanti saya apa itu, nah ini nyala lampunya, saya capitkan ke sini, saya capitkan ke sini, ini nyala kan, saya capitkan ke sini. Cuman ini belum saya capitkan dulu, ini masih mereview. Nah setelah itu instalasi, setelah itu apalagi guys, instalasi setelah ini masalah soket ini. Soket ini untuk soket indikator lampu guys, untuk soket indikator lampu. Jadi lampu ini ya, lampu ini masuk B+ dari lampu ini. Lah kakinya lampu kan dua, yang satunya ini kabel lampu ini guys. Nah, ini kabel lampu, yang satunya ini masuk ke sini, masuk ke soket satunya. Anggaplah ini negatifnya ini masuk ke soket. Oke ya, yang apa itu, yang horizontal modelnya kan kayak plus gini toh. Lah yang atas ini masuknya ke B+. Lah cara ngetesnya gimana? Kalau ini di kontak pertama ceklek, misal ini di kontak pertama itu ya, mobil di kontak pertama itu ceklek gini. Nah, otomatis kan indikator yang ada di dashboard nyala, Ketika mesin dikontak untuk yang kedua kalinya, otomatis kan bunyi. Ini lampu indikator harus mati. Lah fungsi apa? Nah, fungsi kan nol kan di tengah itu. Ketika saya kontak pertama, otomatis lampu nyala. Ketika lampu nyala, otomatisnya itu tadi kan ngemin, maksudnya ngemin ke arah ke 30 yang min, terus satunya 30 yang plus itu loh. Berarti apa itu yang ada di aki itu kesedot lampu. Nah ini saya goyang ke negatif kan, celek. Oke,
Lah ketika mesin dinyalakan, ini saya anggap mesin dinyalakan, ini kontak pertama, mesin dinyalakan ya. Lampu harus mati, lampu harus mati. Berarti dinamo ampere posisi mengisi aki dan menghidupkan mesin. Ketika mesin dimatikan, lampu harus nyala. Nah, ya kan? Berarti dinamo ampere ini sehat, alias nggak ada masalah. Lah, yang ada bisa dilihat kalau ngisi nanti arahnya ke yang 30 plus itu, ini kan ada di, yang ada di 0 itu, 0 agak ke samping kiri karena kan kemakan beban lampu. Ketika mesinnya dinyalakan harusnya pandomnya ke kanan. Ini anggaplah mesinnya saya nyalakan ya. Lampu mati, jarumnya pindah ke arah kanan. Berarti ini mengisi sekitar 10 amperan, mengisi sekitar 10 amperan. Ketika saya matikan mesinnya, otomatis pandomnya berpindah ke kiri dan lampunya nyala. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah ini berarti dinamo ini gak ada masalah. Kita akan pasang kembali ke mobil ini. Mobil, nah, ini apa itu? Zebra 1.3. Nanti lebih detailnya setelah ini saya buatkan skema. Oke ya, biar nyantol lah. Kira-kira seperti itu cara kerjanya. Terima kasih, sekian. Salam dari DP Tech. Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan cara kerja dinamo ampere. Yang pertama, ini anggaplah dinamo ampere atau alternator yang ada di mobil. Alternator itu punya 3 output. Yang pertama B+, yang kedua output indikator lampu. Nah, cara kerjanya kira-kira seperti ini. Dari B+ itu nanti langsung dikasih kabel ke aki yang bagian positif. Nanti dari sini dikasih sekring biar aman ya. Nah, yang kedua, dinamo ampere ini berada di bodi mesin atau berada di sasis mesin. Otomatis tidak perlu jalur kabel karena sasis mesin itu mesti bermassa negatif. Nah, cuman ini untuk konten saja saya berikan jalur kabel. Jadi dari bodi dinamo ampere itu nanti ke negatif. Yang kedua, ada soket yang bentuknya T itu tadi, yang horizontal itu ke lampu indikator, terus yang vertikal ini juga ke lampu indikator. Cuman cara kerjanya ini nanti kaitannya sama kontak. Nah, ketika di kontak yang pertama, otomatis posisi standby, lampu indikator aki itu akan nyala. Nah, ketika di kontak kedua, mobil nyala, otomatis lampu indikator aki ini harusnya mati. Nah, kalau lampu indikator ini masih tetap nyala, berarti dinamo ampere Anda ini mengalami kerusakan. Itu salah satu tip mengetahui dinamo ampere itu sehat atau lagi rusak, atau lagi sehat atau rusak. Nah, yang kedua, untuk mengetahui dinamo ampere itu masih sehat atau rusak, cari obeng atau benda yang terbuat dari besi, atau besi lah ya, itu nanti tempelkan di depan puli dinamo ampere saat mesin nyala. Ketika di situ ada gaya magnet, berarti dinamo ampere Anda masih sehat. Yang ketiga, masalah yang ada dalam konten ini, ketika semuanya sudah clear oke, tetapi pada saat salah satu massa, baik itu yang positif atau negatif dalam aki mobil Anda, ketika saat muni itu dicopot, mobil Anda mati, otomatis saat mobil Anda hidup itu tidak digerakkan atau tidak ditopang dari kelistrikan dinamo ampere, melainkan diambilkan dari kelistrikan aki. Lah, lama kelamaan ketika itu terjadi secara terus menerus, kelistrikan atau daya yang ada di aki ini habis, mobil Anda akan mati dengan sendirinya. Nah, kasus yang ada dalam konten ini akan membahas tentang yang terakhir ini, karena yang terakhir ini jarang terjadi atau jarang dialami. Jadi secara indikator di dashboard itu juga oke, dilihat gaya magnetnya juga oke, cuman setrumnya dinamo ampere hilang. Lah, tetap pantau channel DP Tech Audio, nanti akan mengulas semua problematika dalam dinamo ampere secara kompleks. Terima kasih, salam dari DP Tech Audio.